Selamat datang semuanya kembali lagi ke Podcastin. Ya, Podcastin kali ini kedatangan tamu spesial nih. Selamat datang Kak. Salsa. Ya, Kak Salsa. Oke, kali ini kita mau membicarakan apa nanti ya? Kita persilahkan dulu perkenalan dari Kak Salsanya, latar belakangnya. Oke, baik. Kenalin, nama aku Salma Husna Salsabila. Biasa dipanggil Salma atau Salsa. Ya, untuk latar belakang aku sendiri, aku dari lulusan Amikom, Universitas Amikom Jakarta. Saat ini aku bekerja sebagai UI UX designer di Gmedia. Cocok sekali ya, UI UX. Tadi lulusan Amikom ya Kak? Iya. Berarti pengalaman dong ketemu ibu-ibu Animicom gitu. Ya, lumayan sering ya. Kebetulan saya juga anak Amikom Kak. Oh, kirain kebetulan kamu juga wibu. Waduh, mohon maaf kalau untuk itu. Oke, selanjutnya kita mau bertanya. Oke. Sekarang bekerja sebagai apa di UI UX itu Kak? Di Gmedia Ya, di maksudnya. medianya maksudnya. Oke, di Gmedia aku sebagai UI UX pasti karena emang di situ karena passionate aku emang di UI UX sih dari awal, jadi aku ya memfokuskan untuk berkarir di situ. Keren. Kalau boleh tahu nih, kan mungkin orang-orang yang nonton di sini nggak tahu UI UX itu apa. Nah, boleh dijelaskan secara singkat? Oke, aku jelasin secara apa ya, bahasa bayinya kali ya. Yeah. Jadi UI UX itu tuh lebih ke UI itu interface atau antarmuka. Jadi istilah kata dia adalah desainnya, apa ya, kemasan yang membungkus gitu, yang menjadikan sistem itu menarik gitu, aplikasi atau sistem itu menarik. Nah, untuk UX sendiri itu adalah flow, user experience atau flow-nya, dimana nanti ketika pengguna itu pakai aplikasi itu dia sangat dimanjakan oleh flow-nya gitu, sangat mudah, sangat cepat itu. Jadi nggak ada hal yang menyulitkan bagi pengguna untuk mengakses aplikasi tersebut. Jadi karena emang kalau UI UX itu dia bekerja di kita sebagai UI UX itu kita bikin aplikasi dan website gitu biasanya ya. Kita bikin sistemnya gitu. Berarti kalau untuk website itu lebih ke desainnya dulu, baru programnya dulu, maksud UI UX. Itu beriringan sih. Jadi selain kita harus membuat flow-nya itu semudah mungkin, kita juga harus membuat UI-nya atau tampilannya itu juga semenarik mungkin gitu. Jadi bisa nge-engage pengguna buat memakai untuk atau akses ke website atau aplikasi tersebut. Gitu. Bener sih, aku juga mungkin sering buka website sepatu atau apa gitu. Yeah. Kalau tampilannya lebih menarik tuh lebih tertarik untuk beli gitu. Yeah. Gitu ya. Tapi tampilannya menarik aja itu juga nggak cukup. Jadi selain dari tampilan, kita juga harus bikin flow-nya atau experience-nya dari si pengguna itu mudah gitu aksesnya. Jadi nggak ribet gitu kan. Kan kalau misalkan ribet, bikin pusing layout-nya itu kan juga kita sebagai user kan males juga kan. Iya, terkadang tuh kayak ini menu apa ini kayak gitu. Bingungnya di situ. Kurang ada penjelasan di situ. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Sebelumnya Kak Salsa pernah membuat project apa saja di dalam UI UX itu? Banyak sih ya, soalnya aku udah mulai berkarir itu dari lulus SMK. Jadi aku setelah lulus SMK itu aku udah mulai explore ke UI UX designer. Boleh sebutin satu projectnya yang mungkin kebanggaan Kak Salsa sampai sekarang? Kalau kebanggaannya itu ada di satu project itu pernah bikin aplikasi namanya aplikasi Calendar itu. Dia untuk to-do list gitu sih. Jadi itu kenapa aku masih menjadi project yang sangat berkesan sampai saat ini karena kita project sama orang luar. Jadi saat itu aku dipasangkan sama orang Armenia. Armenia, belum pernah dengar tuh negara mana itu. Dia adalah negara pecahan dari Uni Soviet. Oke, negara kecil di daerah Rusia lah. Iya, jadi dia diapit dua negara, itu ada Azerbaijan sama satunya aku kurang tahu sih. Jadi di antara tengah-tengah itu, emang kecil negaranya. Kita nggak tahu karena kita bukan anak geografis ya kayaknya. Iya. Di project itu sebesar apa sih Kak karyanya, kayak udah dipakai orang atau gimana?
Untuk itu sih aku kurang tahu ya untuk proses developnya karena di project ini aku cuman putus sampai desainingnya aja Oh, sih. desainingnya aja. Jadi untuk selebihnya aku nggak tahu soalnya ini hanya project freelancing waktu itu. Keren sih udah bisa proyekan sama orang luar gitu. Kadang aku pun anak band ya kak. Kadang kalau mau proyekan sama teman-teman susah, kayak susah itu. Apalagi kayak mau sama luar negeri tuh, nah, gitu. Kurang gitu. Oke, untuk kelima ya kak pertanyaannya. Alat atau software apa yang bisa Kak Salsa gunain dalam pekerjaan UI UX biasanya? Oke, kalau biasanya yang paling umum itu kita pakai Figma Oh, sih. Figma, udah basic Ya, banget sih, aku pun ya, pakai itu. Figma Kak. itu udah apa ya? Udah worldwide juga sih ya. Dia Yes. pas dipakai dengan semua orang. Dan kalau untuk software-software pendukung mungkin ada apa ya untuk bikin ilustrasi gitu dari Adobe. Cocok banget lah ya buat Gen Z pemalas gitu. Saya Gen Z, jadi saya mengakui hal itu. Oke, untuk selanjutnya, kesibukannya Kak Salsa nih sekarang apa di pembuatan project ini? Ya, bekerja sebagai UI UX designer Iya sih, bener tentunya sih. ya. Di media tadi ya kak ya? Ya, di G-Media. Itu ada di Jogja, di Jalan Siliwangi, dekat Queen Latifah. Ya, kalau di search mungkin bisa langsung nampil tuh di media. Ada open locker nggak kak? Kurang tahu ya, mungkin kalau open locker. Nah, banyak nih temanku yang nganggur-nganggur gitu. Ya, kalau ada mungkin nanti bisa aku infoin. Tapi dengan saya udah lulus ya. Benar. Minimal S1 lah ya. Terus proyekan UI UX yang paling sulit Kak Salsa temuin itu apa? Pernah belum menemukan proyekan UI UX yang paling Paling sulit sulit. sejauh ini? eh, aku sejauh ini sih belum merasakan untuk struggle yang paling sulitnya ya. Karena selama mengerjakan project ya enjoy aja sih sejauh ini. Mungkin kalau lebih sulitnya itu mungkin lebih ke mentranslate keinginan klien. Nah, Yes. memahami keinginan klien Benar. itu yang paling sulit. Jadi ketika kita udah desain nih, tapi klien kayak masih kurang cocok, gitu apa sih yang harus diulik Benar, lagi gitu. Kita agak sulit memahami keinginan klien klien gitu. benar. Itu biasanya gitu kalau saya sendiri kan kadang juga ada komis ya, kita bilangnya komisan gambar atau logo gitu kan. Itu kita kasih revisi 3 kali maksimal. Oh, Kalau di UI UX-nya kakak itu ada nggak batasan revisi gitu? ada dong. Ada. Kita juga nggak mau ya revisi endless gitu, Iya, tanpa benar. ada batas gitu. Jadi kalau dari aku sendiri biasanya aku bikin alternatif juga, desain alternatifnya. Dan di situ nanti kita bisa discuss lebih jauh kayak mana sih yang lebih convenient juga untuk UX yang lebih convenient dan lebih menarik buat klien gitu. Tapi kita juga ada batasan di situ karena kita kerja nggak cuma untuk Benar, klien cuma aja ya. Gitu. satu orang banyak pasti banyak kan. dong, banyak. Aku sendiri sih di logo gitu sama gambar bareng teman-teman gitu udah ngerasain secapek itu sih, Iya. nanggapin customer yang seribet Rewel, itu ya. rewel. Kadang rewel, kadang ini itu, kadang tiba-tiba nggak jadi, nggak DP, Iya. aduh pusingnya. Iya, gitu kan, mungkin ya. itu yang jadi struggle mungkin. Yes, apalagi udah di perusahaan gede kayak kakak. Kalau di perusahaan gede sih sejauh ini alhamdulillah nggak ada sih masalah Nggak ada kayak ya? gitu, nggak ada. Oh, apakah mungkin karena itu ya, karena perusahaan gede, customernya atau usernya lebih ngerti, jadi Iya, nggak- kita lebih structured sih. Kalau di perusahaan itu kita lebih structure untuk flow-nya, jadi pengerjaannya juga apa namanya lebih apa ya, udah terplot gitu loh. Jadi nggak mungkin ada hal-hal kayak gitu karena kita kan pasti juga ada reporting ke sebelum ke klien kan pasti udah ada ke PM-nya dulu gitu, ada lead-nya dulu, ke lead-nya dulu. Nanti kalau misalkan lead-nya belum setuju ya nanti balik lagi ke kita. Jadi di situ kita nggak ada apa namanya, kita nggak ada berurusan ke klien gitu. Oke. Mungkin kalau sebelum Kak Salsa masuk ke media, itu pernah kan pasti open commis gitu juga. Bukan sendiri? open commis ya, kalau UI sih lebih ke ya freelancing. Freelancing ya Kak Freelancing maksudnya? pernah, Freelancing. iya. Itu pasti pernah dong mendapatkan feedback negatif ketika melayani customer ya gitu. Iya, Itu caranya biar kita bisa melawan feedback negatif itu gimana ya? Menangani lah. Sebenarnya bukan melawan sih ya, tapi lebih ke
kita sebagai UI UX designer tuh kita juga harus paham apa yang kita kerjakan dulu pertama. Benar. Nah, karena kan terkadang klien itu mereka hanya apa ya, pengen yang mereka mau aja gitu. Tapi tanpa ngerti kayak sebenarnya yang lebih apa ya? Sebenarnya yang lebih ngerti kan ya kita sebagai UI kan. Benar. Ya, jadi kita juga kadang kita juga ngasih knowledge-nya juga ke mereka. Jadi itu untuk pertimbangan juga sih. Ya semua hal kan bisa dikomunikasikan ya. Benar. Jadi emang komunikasi itu adalah kunci. Jadi ya kita cari titik tengah lah di situ. Nggak yang bilang kalau klien itu salah, tapi nggak juga membenarkan diri sendiri gitu. Sering terjadi itu. Ya, kita Pusing. cari titik tengahnya aja lah. Nanti yang mana yang lebih apa ya, lebih bijak gitu, lebih bijak. Mungkin selama Kak Salsa menekuni bidang UI UX ini, adakah keluh kesahnya selama ini? Ada dong, ada. Banyak pasti. Banyak. Sebutin 15. Ya, seadanya kakaknya ada apa? Oh, sebenarnya kalau hal-hal yang aku keluh kesah ya, kalau hal-hal yang mungkin dari sisi akunya kurang suka itu adalah ketika desain itu udah aku rancang gitu kan, tapi ternyata ada revisi sepihak dari klien gitu. Ya. Nah itu yang benar-benar aku kurang suka sih, karena menyesuaikan revisiannya dia juga dong. Benar. Otomatis, sedangkan itu desain udah beberapa screen aku buat gitu. Nah itu kan effort aku juga kan. Di situ aku jadi melakukan pengulangan pekerjaan. Bener sih. Yang mana aku nggak ada payment untuk melakukan hal tersebut gitu loh. Kan jadi nggak worth. Padahal kan bisa dibicarain lebih awal gitu. Iya, itu juga jadinya kan buang waktu, buang tenaga, buang pikiran. Iya, dan kadang di sini kita juga apa ya? Jadi kesel juga nggak sih? Pasti. Moodnya kan kita bekerja di dunia industri kreatif tuh kan kita juga apa ya, selalu pasti bawa mood dulu gitu loh. Iya, benar. Kalau nggak ada mood pasti juga udah males banget kan Ngaruh mau banget itu, ngerjain. Sawang sinawang lah kalau bahasa Jawanya mah. Iya. Untuk pesan-pesannya nih Kak, selama UI UX ini kan pasti udah banyak lah pengalamannya. Untuk orang yang mau menekuni UI UX ini, adakah pesan-pesannya? Pesan-pesan untuk orang yang mau nekunin UI UX mungkin apa ya? Yang mau baru mulai berarti ya? Iya, baru mulai kayak misal saya gitu. Mungkinan aku juga minat sih. Mungkin eksplorasi sih, yang jelas eksplorasi tuh perlu, penting. Terus ya sebenarnya learning by doing sih, karena aku juga dulu learning by doing aja gitu, nggak yang benar-benar baca teoritisnya, tapi emang mulai ke praktiknya, karena di situ kamu bakalan langsung cepat belajar. Jadi mulai eksplorasinya tuh ya di Figma-nya itu. Jadi kayak gimana sih cara bikin komponen, cara bikin desain sistem gitu sih. Berarti lebih ke coba aja dulu gitu. Coba aja dulu, iya. Semuanya itu bakalan apa ya? Bakalan ngerti, kita bakalan paham ketika emang kita udah langsung terjun langsung. Kalau nggak terjun-terjun gimana mau tahu gitu kan. Iya, Tuh, kelemahan anak-anak muda tuh sekarang banyak maunya, tapi nggak mau terjun gitu loh. Iya, Kayak lebih gitu. ke apa ya, direncanakan aja Iya, gitu ya. rencana doang kayak aku mau ini nih, aku mau itu nih. Tapi malas, ngapain Iya. gitu kan. Alah. Oke, mungkin sebatas UI UX itu kita sudah sampai sini Kak. Ada nggak kata-kata hari ini buat teman-teman di rumah gitu dari Kak Salsa gitu? Kata-kata hari ini yang apa menyangkut dia UX apa? Terserah, bebas. Kita tidak ada. Aduh, apa ya kata-kata hari ini? Mungkin kalau untuk UI UX designer ya tadi learning by doing. Learning by doing. Ya. Berarti gasin aja dulu. Ya, kita. start learning by Gasin aja doing. dulu. Start learning by doing. Oke. Mungkin cukup segini aja Kak. Oke. Pengetahuan kita tentang UI UX ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk Kak Salsa karena udah sama-sama. menyempatkan waktunya. Oke. Closing. Cut dulu ya. Ya, berarti closingnya gimana? Nggak ada briefing nih. Closingnya Eh, close the door gitu ya. Raimu.
Oke, cukup sekian semuanya. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton. Kita akan kembali lagi di next day. Di podcast yuk. Ayo. Terima kasih.